yang demikian itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalla qa'iman fa illam tastati qa'idan." Salatlah kamu sambil berdiri, kalau tidak mampu salatlah sambil duduk. Fa illam tastati, kalau nggak mampu juga, fa ala janbin, maka salatlah sambil berbaring miring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Wa illa fa'aumi, jika dengan hal tersebut tidak mampu juga, maka salatlah dengan isyarah, dengan isyarat. Ra ana manungsa sing sempurna, ra ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Syukur alhamdulillah kita ketemu lagi di diskusi fikih di Jamaah Yasinan malam Jumat Rumahan GPR. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Salam dan salamnya mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya. Baik, para bapak-bapak serta yasinan rutin malam Jumat, syukur alhamdulillah kita mulai diskusi fikih kita untuk melanjutkan yang kemarin masih tentang rukun sholat. Kita awali dengan membacakan tawasul pada Rasulullah dan juga mendoakan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribali Al-Fanani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain wa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furuhim wa silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa salisuha qiyamu qadirin 'alaihi binafsihi. Syarat yang ketiga dari rukun yang ketiga dari rukun sholat itu yaitu berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri dengan dirinya sendiri au bi ghairihi atau dengan bantuan orang lain. Ya, jadi syarat yang ketiga dalam rukun sholat yaitu berdiri. Tentu bagi yang mampu untuk berdiri. Fi fardin, dalam sholat fardu walau manzuran ataupun maupun sholat yang dinazarkan, au mu'adan atau sholat yang diulang karena ingin berjamaah. Jadi untuk sholat fardu atau sholat nazar tau kan? Sholat karena kita punya hajat, punya azam ya. Kalau saya berhasil, misalkan Mas Ariel jadi RT gitu kan, maka saya akan langsung sholat sunnah. Nah, ketika jadi kepilih sama warga, langsung sholat tuh, itu namanya sholat nazar ya. Jadi yang tadinya sunnah, sholat sunnah mutlak, sekarang jadi wajib gara-gara dinazarkan gitu ya. Al-mu'adan atau sholat yang diulang karena ingin berjamaah. Jadi tadinya dia sholat sendirian nih di masjid, gak ada orang, sholat munfarid. Setelah salam, assalamualaikum, datang jamaah yang lain. Karena dia
pengen dapat pahala 27 derajat itu sholat berjamaah, dia ulang sholatnya. Itu namanya sholat mu'adah. Sholat yang diulang karena pengen berjamaah. Itu ya. Jadi baik sholat fardu maupun sholat mandzuran tadi, sholat karena nazar atau sholat karena diulang pengen sholat berjamaah, wajib atau rukun yaitu tetap berdiri. Boleh diulang. Wa yahsulul qiyamu binasbi faqori zahrihi. Berdiri itu cukup dengan menegakkan tulang punggung. Jadi yang disebut berdiri di sini yaitu tulang punggungnya tegak. Ya, tulang punggungnya tegak tentu sampai ke kaki. Aizamihillati hiya mafasiluhu walau bistinadin ila syai'in bihaitsu lauzala la saqadha wa yukrahul istinad, yaitu sendi-sendinya walaupun sambil bersandar pada sesuatu. Jika sesuatu itu lepas maka ia terjatuh, bersandar itu makruh. Jadi berdiri di situ mesti tegak ya, tulang punggungnya tegak. Walaupun dia berdirinya sambil nyender, itu masih kehitung berdiri, tapi hukumnya makruh. Ya, jadi sholat sambil nyender karena saking mungkin sempit atau apa, itu hukumnya makruh. Tapi masih boleh. Namanya makruh itu tidak membuat sholatnya jadi batal. Cuman hampir batal saja, belum batal. La bin hinain, tidak cukup dengan membungkukkan badan. Ingkana akroba ila aqalli ruku'in, kalau lebih dekat ke tingkat ruku. Nah, kalau berdirinya sambil membungkukkan badan itu nggak cukup, itu nggak disebut berdiri. Berdiri itu di sini maksudnya tegak walaupun sampai harus nyender ke sesuatu gitu. Yang kalau kita geser tuh senderannya dia jatuh, itu masih disebut berdiri selama dia nyender tegak. Tapi kalau membungkukkan badan bukan karena uzur, ya bukan karena penyakit atau apapun, kan ada, mohon maaf, orang yang penyakit seperti itu kan, bungkuk seperti itu. Kalau itu ya berdirinya memang bisanya seperti itu, nggak jadi masalah. Tidak cukup dengan membungkukkan badan kalau lebih condong kepada tingkat ruku. Jika mampu berdiri tegak, kalau tidak mampu boleh sebisanya. Nah, di sini dijelaskan lagi. Illam yajuz antamami intisobin. Jadi kalau buat yang tidak mampu ya semampunya aja berdirinya. Gitu. Terus kalau nggak bisa berdiri karena ajiz, karena tadi nggak mampu, wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun, salat sambil duduk diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Boleh duduk. Bi allahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun, seandainya berdiri mendapatkan kesulitan yang tidak layak menurut adat. Jadi kalau berdiri dia nih kesakitan, maka diperbolehkan sambil duduk. Nah, di sini termasuk rukhsah atau keringanan dalam ibadah juga. Jadi jangan maksain, Pak Thomas, kalau nggak mampu berdiri ya duduk aja. Jangan sampai di kereta, berdiri jongkok, diginiin. Nah, wadobato hal Imam Rafi menetapkan bi ayyakuna bi haitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu salatun qa'idan. Jika hal itu menghilangkan kekhusyuan, contohnya orang yang naik perahu khawatir pusing kepalanya kalau dia sholat sambil berdiri, dan orang yang mohon maaf beser tidak dapat menahan hadas kecuali dengan duduk, itu baru apa? Boleh tuh. Duduknya mohon maaf,
berdirinya sholatnya sambil duduk. Ya. Seandainya berdiri mendapatkan kesulitan tidak layak menurut adat. Nah, jadi kalau berdirinya dia kesulitan, termasuk kesulitannya ini contohnya lagi naik perahu. Perahu gimana? Sholat sambil berdiri. Mungkin kalau yang udah biasa, ya biasa aja. Tapi kalau buat yang nggak biasa boleh sholatnya sambil duduk karena ya khawatir kan, ada kekhawatiran di situ. Atau ada juga orang yang kalau di perahu, ini kita pilih perahu ya, bukan kapal ya. Perahu ya. Kalau dia naik perahu biasanya pusing kalau dia sambil berdiri. Nah, boleh juga sambil duduk. Atau orang yang punya penyakit beser, atau beser kan? Bentar-bentar buang hadas, bentar-bentar buang air kecil gitu kan. Punya orang yang beser, dia nggak bisa nahan hadasnya kecuali sambil duduk. Maka walaupun dia mampu berdiri tegak, tapi karena kalau tegak besernya ini nggak bisa ketahan, bisa kebendung, maka sholatnya boleh sambil duduk. Karena mungkin kalau sambil duduk, besernya ini selama sholat bisa ketahan gitu. Walaupun sebenarnya diperbolehkan dia sholat pakai pempes gitu kan, untuk yang beser banget, yang nggak sama sekali nggak bisa ditahan. Nah, rukunya kalau sholat lagi duduk kayak gimana? Nah, sini ada pertanyaan, kayak gimana Mas Adil? Sholatnya sambil duduk nih, rukunya gimana? Nah, pinter udah ini nggak usah diituin lagi. Gue lagi males itu. Contohnya seperti apa contohnya? Arigatou gozaimasu. Beda lagi tuh, Mbak. Lagi males rambut ini. Wayan haniyal qa'idu lirruku'i bihaitsu tuhadhi jabhatuhu ma qaddama rukbataihi. Orang yang salat sambil duduk ketika ruku wajib membungkukkan badannya. Segimana? Sekira-kira di sini bahasanya dahi berbetulan atau lurus dengan ujung lutut. Nah, iya. Jadi kan tegak nih. Nah, sejajar dengan ini. Ruku ini. Iya, ruku. Nah, dengan perkiraan kepala kita sejajar dengan lutut. Gitu. Kalau sujudnya, ya berarti lebih rendah dari itu. Dia yang tidak tegak lagi, kemudian sujud harus lebih rendah dari ruku tadi. Kalau rukunya segini, sujudnya ya di bawahnya. Gitu. Kemudian dia duduk di antara dua sujud lagi, baru tegak lagi, baca Fatihah lagi, rakaat kedua. Nah, kemudian ada sedikit cabang dari permasalahan berdiri ini. Far'un, ini sebuah cabang. Qala Syekhuna berkata, guru dari pengarang kitab ini, ya juzu limaridin, bagi orang yang sakit yang mampu berdiri tanpa kesulitan jika salat. Ada yang sakit nih, tapi dia masih bisa berdiri kalau salat. Itu gimana? Qala Syekhuna ya juzu limaridin amkanahul qiyam bila masyaqqah lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha shalah. Bagi orang yang sakit tapi masih mampu berdiri tanpa kesulitan, tanpa kesakitan, jika sholatnya sendiri tetapi tidak mampu berdiri kalau sholat berjamaah kecuali harus sambil duduk pada bagian rokaatnya, maka ia boleh sholat berjamaah sambil duduk pada bagiannya, meskipun yang lebih utama adalah munfarid sebab bisa berdiri penuh. Orang yang lagi sakit, dia nggak ada masalah berdiri. Nah, ketika sholatnya munfarid atau sendirian, maka dia berdiri penuh. Tapi ketika sholatnya jamaah, ya jamaah kan biasanya agak lama waktunya, tergantung imamnya. Bentar apa panjang apa pendek bacaan setelah sholatnya. Nah, kalau sholat berjamaah, walaupun dia maksudnya nggak ada kesulitan berdiri, boleh sambil duduk. Kalau dalam kondisi lagi sakit, gitu.
Apalagi bacaan imamnya panjang gitu kan, surat Al-Baqarah misalkan ya. Wakadza, dengan demikian pula idza qara al-Fatihah, apabila hanya membaca Fatihah, lam yaq'ud, ia tidak sambil duduk sholatnya. Atau bila dengan membaca surah harus sambil duduk sebagian, maka orang itu boleh membaca surat sambil duduk pada sebagian rakaat, meskipun yang afdal tidak perlu membaca surat, agar sholatnya dapat dikerjakan berdiri penuh. Jadi buat orang yang sakit, mau afdolnya ya tetap berdiri penuh, kalau berdirinya tidak ada kendala. Tapi ketika sholatnya berjamaah, boleh duduk, gitu ya. Tadi kan setelah baca Fatihah itu ada sunnah baca surat kan. Nah buat orang yang sakit modelnya seperti ini, justru kalau dia dengan baca surat itu nggak kuat berdirinya, maka lebih utama itu nggak usah baca surat setelah Fatihah, karena untuk mengejar keafdolan berdiri tadi. Itu ya. Jadi ada keringanan juga di situ tuh. Nah, lalu afdolnya gimana sih sholat sambil duduk itu? Apakah sama seperti kita duduk biasa, atau sama kayak orang duduk di kereta gitu kan? Wal afdal lil qaidi al iftirash summa tarabbu summa tawarruk fa in ajaza'ani shalah qaidan shalla muntabi'an ala janbih mustaqbilan lil qiblah. Cara yang paling afdal bagi yang sedang sholat sambil duduk ialah duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk ya di antara dua sujud. Itu duduknya seperti itu. Seperti ini duduknya. Ya salatnya gini. Sujudnya ya kalau bisa sempurna, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sempurna ya kayak tadi, lebih rendah daripada. Yang kedua, duduknya adalah bersila. Sila tahu kan, biasa. Atau tawarruk. Tawarruk gimana? Kalau salah boleh dikoreksi. Tawarruk itu duduk yang terakhir ketika kita sholat biasa. Tahiyat akhir. Ya. Kalau salah boleh komen. Ya, yang nonton video ini maksudnya. Ini sambil duduk juga nggak bisa, Pak Thomas, saking sakitnya gimana? Fa'in ajaza anis sholah qaidan sholat mutajian. Kalau sholat sambil duduk aja nggak mampu karena sakitnya, maka sholatlah sambil berbaring. Ala janbihi, bertumpu pada lambung sebelah kanan, mustaqbilan lil qiblah, dengan muka atau wajah dan bagian depan badan menghadap kiblat. Nah, gimana tuh? Tiduran tapi sambil miring ke kanan. Kayak gitu. Kepala kiblat. Iya. Menghadapnya ke sana. Kepalanya ya ke sini. Kayak jenazah. Giring ya? Apa dalilnya? Yang demikian itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat qa'iman fa ilam tastati qa'idan. Sholatlah kamu sambil berdiri, kalau tidak mampu sholatlah sambil duduk. Fa ilam tastati, kalau nggak mampu juga, fa ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring miring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Wa illa fa aumi, jika dengan hal tersebut tidak mampu juga, maka sholatlah dengan isyarah. Dengan isyarah. Miring juga nggak bisa. Dalil qaidi al-iftirash summa tarabbu summa tawarruk fa in ajaza'ani shalah qaidan shalla muntabi'an ala janbih mustaqbilan lil qiblah. Cara yang paling afdal bagi yang sedang sholat sambil duduk ialah duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk ya di antara dua sujud. Itu duduknya seperti itu. Seperti ini duduknya. Ya salatnya gini.
Sujudnya ya kalau bisa sempurna, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sempurna ya kayak tadi, lebih rendah daripada. Yang kedua, duduknya adalah bersila. Sila tahu kan, biasa. Atau tawarruk. Tawarruk gimana? Kalau salah boleh dikoreksi. Tawarruk itu duduk yang terakhir ketika kita sholat biasa. Tahiyat akhir. Ya. Kalau salah boleh komen. Ya, yang nonton video ini maksudnya. Ini sambil duduk juga nggak bisa, Pak Thomas, saking sakitnya gimana? Fa'in ajaza anis sholah qa'idan, sholat muttaji'an. Kalau sholat sambil duduk aja nggak mampu karena sakitnya, maka sholatlah sambil berbaring. Ala janbihi, bertumpu pada lambung sebelah kanan, mustaqbilan lil kiblah, dengan muka atau wajah dan bagian depan badan menghadap kiblat. Nah, gimana tuh? Tiduran tapi sambil miring ke kanan. Kayak gitu. Kepala kiblat. Iya. Menghadapnya ke sana. Iya. Kepalanya ya ke sini. Kayak jenazah. Giring ya? Apa dalilnya? Yang demikian itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala raudati tatwilus sujud. Wah, maaf. Salah. Kelebihan ngebet ininya, Bu. Kita punya. Sholat qa'iman fa illam tastati qa'idan. Salatlah kamu sambil berdiri, kalau tidak mampu salatlah sambil duduk. Fa illam tastati, kalau nggak mampu juga, fa'ala janbin, maka sholatlah sambil berbaring miring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Wa illa fa'aumi. Jika dengan hal tersebut tidak mampu juga, maka sholatlah dengan isyarah. Dengan isyarah. Miring juga nggak bisa. Kalau sambil tidur gimana? Ya isyarah aja. Yang masih bisa diisyarahkan apa? Isyarah pakai mata. Allah. Sami Allah. Kan ada kan orang yang sudah naudzubillah min dzalik sakit parah gitu kan, tapi dia masih sadar, masih otaknya masih berfungsi, masih ngeh. Kalau yang bisa gerak tangan masih bisa gerak gimana? Ya isyarah lah pakai tangan. Ya. Nah, kalau anggota tubuh udah nggak bisa, isyarah pakai hati. Itu Ya. kalau kita jenguk kan di rumahnya cuma bisa gini doang, tangannya doang. Atau pakai pikiran nggak apa-apa. Tapi ketika semuanya sudah nggak bisa, terakhir solusinya adalah disolatin. Karena kalau isyarat udah nggak bisa, itu udah salam. Koma itu gimana? Udah nggak sadar sama sekali. Ya nggak sadar emang. Nunggu kelanjutannya gimana? Habis koma itu. Kalau habis koma itu wassalam ya disolatin. Kalau habis koma itu dia sadar lagi ya salat sesuai dengan kesadarannya gitu. Lanjut cukup? Tanya Pak. Ya monggo. Sering nih kalau kita Jumatan ya. Ya. Itu kan lama duduk gini. Kan berdiri itu kunang-kunang gitu loh. Ini kalau berjalan langsung jatuh ini. Gitu loh. Biasa duduk dulu nih. Amin baru berdiri itu bagaimana Pak? Apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Daripada diri dia takbir terus jatuh ganggu yang lain kan lebih madorot. Terus biasanya orang nunggu ini kan, nunggu imamnya nunggu selesai Al-Fatihah baru kita ini biasanya gitu ya. Tapi jangan disengaja kalau kasusnya kayak gitu karena kunang-kunang segala macam. Sebutan nih ya. Faktor Kurangi padang makanya. Nah, itu kan kayak gitu. Kalau enggak pada saat setelah apa namanya Al-Fatihah itu kerasa banget tuh. Waduh. Puyeng ini gitu. Iya. Itu kalau seandainya udah posisi puyeng kayak gitu. Kalau udah enggak salah langsung duduk dulu gimana Pak? Langsung duduk boleh.
duduk boleh. Kalau nggak sengaja ya Pak. Nah, jadi ya baik lagi kan, karena Uzur. nggak kuat karena uzur, nggak jadi masalah. Jadi dia pas komat mungkin masih masih keliangan gitu kan, dipaksain gitu kan. Iya. Pas nyampe Fatihah nggak kuat, oleng. Iya. Kan ada dua tuh. Seringnya ada dua. Yang pertama itu sininya buat berdiri pertama kali kan nggak enak gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti ketika udah Al-Fatihah itu baru keliengan gitu loh. Iya. Nggak apa-apa, langsung duduk pas keliengan itu duduk boleh. Ya, tadi pertimbangannya daripada dia maksain berdiri terus jatuh nimpa jamaah yang lain, nanti buat semasjid jadi kacau kan, lebih mudarat. Lebih baik sadar diri kemampuannya sampai mana, ya duduklah gitu, nggak apa-apa gitu. Ada lagi? Ya. Wa yukrahu ala janbil aisar, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.